dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi
terasa sudah bulan 8 dan 4 bulan lagi menuju tahun 2022. Mungkin yang mengikuti ibadah di gereja kita tahu kalau tahun ini adalah tahun penerobosan buat gereja Exodus. Dan hari ini di Transforming Life kita akan bahas bagaimana pujian dan penyembahan itu bisa membawa begitu banyak penerobosan di dalam hidup kita. Jadi hari ini kita ada bersama-sama dengan kita salah satu WL Exodus yang terkasih, Ciawi. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini Ci tentang pujian dan penyembahan. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, introduction. Bagaimana asal mulanya Cici bisa jadi worship leader? Bisa jadi kok tiba-tiba bisa melayani di pujian dan penyembahan ini gitu? Well anyway, karena mungkin musik udah bagian yang cukup besar ya dalam hidup aku. Mendarah gitu. daging. Iya, bisa dibilang begitu meskipun saya bukan musisi sebenarnya. Iya, tapi karena dari kecil di rumah tuh selalu ada musik. Iya, dari mamah juga selalu puter lagu, baik pakai CD kan biasanya kalau zaman dulu CD kaset gitu. Jadi pagi-pagi tuh rumah tuh udah rame dengan musik gitu. Jadi si kayak mama dari kecil udah terbiasa dengar lagu ya. Bersih-bersih juga dengar musik gitu. Akhirnya lumayan ke bawah sampai sekarang. Aku juga kalau di rumah sekarang kalau lagi sendirian atau ngapa-ngapain juga selalu pasti muter lagu gitu. Iya, jadinya ya gitu. Dan juga kan ada dilesin musik juga. Terus kebetulan dulu waktu kecil zaman-zaman suka ikut mama pergi karaoke gitu. Jadinya ikutan bersenandung lah. Berarti gitu. mama juga suka nyanyi ya? Iya betul benar. Dari mama juga suka nyanyi sih. Jadinya ya kayak gitu sih. Prosesnya mungkin dari sana merasa musik udah cukup mengambil bagian yang cukup besar ya di dalam hidup aku gitu. Terus kalau bisa gimana melayani, iya tuntunan Tuhan kali ya. Wow. Iya itu udah. Gimana tuh cerita awalnya bisa akhirnya apakah jadi singer dulu atau tiba-tiba jadi WL atau cerita singkat aja Ci? Singer sih pasti, dimulai dari singer terus sudah gitu masih inget banget 2007. Wow, sampai 2007 tahunnya Cici masih inget loh. Itu waktu lagi jalan di hallnya universitas waktu pas kuliah di Taiwan. Tiba-tiba Ko Arianto siang-siang telepon. Waktu itu Ko Arianto yang pegang PAW di gereja Taiwan kan. Halo Awi, gimana kabarnya? Lalalala. Kok mulai atur jadi WL ya? Terus gue, hah? Gimana? Ngomong lagi kok gitu. Iya, tapi ya dari sana akhirnya belajar untuk untuk mencoba hal yang baru lah. Dan memang waktu itu juga udah ngelihat, kalau kalian tahu Ci Angel gitu kan, waktu pas aku pertama kali ke gereja Taiwan aku juga udah kayak ngelihat, wah kayaknya panutannya dari itu Ci Angel gitu. Jadi aku dari sana sih mulai termotivasi. Iya, termotivasi terus itu mulai singer. Akhirnya Ko Arianto waktu itu menawarkan mau coba jadi worship leader nggak gitu. Akhirnya aku oke gitu. Sebenarnya ini ya kan kita tadi ngomong penerobosan gitu. Sebenarnya ketika kita say yes, ketika kita mengatakan iya gitu, apalagi ketika itu menjadi suatu kehendak Tuhan di dalam hidup kita, akan banyak penerobosan yang bisa kita alamin. Iya sih. Ya kan? Iya, exactly. Terus seru banget nih. Selanjutnya kita bakal ngobrolin tentang pujian, penyembahan, tanya-tanya ke Cici. Cuma sebelumnya aku pengen bilang gini gitu. Mungkin kadang-kadang di perspektif orang ya Ci, saya suka mikir, maksudnya tuh yang muji dan nyembah Tuhan itu tuh cuman orang-orang yang suka nyanyi. Kayak Cici kan bilang, dari kecil lu suka nyanyi. Dari kecil memang itu kayak mendarah daging. Tapi entah mengapa sebenarnya pujian dan penyembahan itu tuh kayak Tuhan menciptakan kita manusia adalah untuk memuji dan menyembah Dia gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan hanya orang-orang yang bisa nyanyi, yang punya talenta akan hal itu, tetapi setiap dari kita sebenarnya itu adalah ya kita harus belajar, kita harus senang, kita harus menikmati bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Iya benar ya sih, gak? Setuju. Dan terlebih lagi pujian dan penyembahan itu bahkan bukan hanya dari nyanyian loh, tetapi dari setiap hidup kita bagaimana kita bisa menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Iya sih. Nah terus nih gue ingat banget masih ya kita pas di Taiwan di Poki, aku ingat jadi dulu kalau gak salah tuh gembala, waktu itu aku baru-baru datang, terus gembala Poki waktu itu Lause encourage, dorong anak-anak praise and worship, atau aku gak tahu sih pokoknya dorong para pelayan atau apa untuk ciptain lagu di Mazmur. Jadi bukan hanya disuruh baca firman Tuhan, tapi disuruh nyiptain lagu. Dan lucunya baru-baru ini, jadi lagu itu kan aku juga sempat dengerin, dan baru-baru ini tuh aku lagi nggak sengaja, jadi playlist kan kadang-kadang keputar-putar lagu kan, dan terus aku denger lagu Mandarin, terus gue merasa
aduh ini lagunya siapa ya? Kok lagunya nggak asing ya? Terus gue dengerin, terus gue, ini lagunya yang anak-anak Poki deh, kalau nggak salah Ciawi salah satu yang ciptain. Gue langsung wow, pas gue liat viewersnya yang, ini jadi lagu yang cukup populer di Taiwan gitu, dan gue berasa, wah boleh nggak cerita tentang lagu itu Ci? Lagu gimana kalian ciptain, prosesnya gimana sampai akhirnya bisa dinyanyikan dan populer di Taiwan? Padahal kalian ciptain lagu Indonesia, gimana ceritanya? Lagu Indo. Iya, waktu itu Lause Dorce gitu kan. Dia beliau apa namanya dapat kegerakan lah ya dari Tuhan gitu untuk kita. Karena Mazmur itu kan basically tentang puji-pujian kan. Si Daud maksudnya bermazmur untuk Tuhan gitu. Jadi waktu itu Lause percaya apa namanya Mazmur itu kan 150 pasal kan. Itu semua tuh lagu gitu loh. Kalau Daud bisa bikin itu jadi lagu, kenapa kita enggak gitu? Waktu itu kita didorong waktu itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya, seminggu sekali guys. Kita tuh disuruh nulis lagu. Jadi kita cuma punya waktu kayak berapa hari gitu loh untuk ciptain lagu gitu. Iya, waktu itu jadi ada 150 lagu yang tercipta. Enggak sih akhirnya tidak sebanyak itu. Akhirnya kita berhenti di Mazmur 32 kalau nggak salah. Oh iya, tapi udah cukup banyak. Iya, banyak sih. Itu udah jadi 3 album itu. Oh iya, Iya, 3 karena satu album biasanya 10 lagu kan. Iya. Terus waktu itu akhirnya aku kebetulan dapat giliran di Mazmur 4. Kaget kan, nggak pernah nulis lagu, gue mau bikin apaan gitu. Terus itu apa namanya ya akhirnya kebetulan waktu itu tiap minggu kita kayak suka ngumpul karena anak perantauan ya, jadi kita maksudnya saudara kan dikit ya, jadi kita suka ngumpul anak-anak Indo sendiri gitu. Nah akhirnya waktu itu kita ngumpul-ngumpul, terus aku mulai mikir gitu. Waktu itu hari Minggu, jadi itu baru hari Minggu udah mikir kebaktian minggu depan gue mau ngapain gitu. Bukan hanya pelayanan, tapi mikir untuk nyiptain lagu ya, luar biasa loh. Akhirnya ya udah, kalau pas saya ngumpul itu ya, gimana nih mau bikin lagu apa nih gitu, bantuin dong gitu. Terus gitu akhirnya nggak tahu gimana tiba-tiba ya udah, tiba-tiba jadi aja lagu itu. Bentar, gitu. Ai mau nanya, apakah itu lagu pertama yang Cici ciptain atau sebelumnya pernah nyiptain lagu lain? Lagu pertama sih harusnya. Wow, oke. Harusnya sih lagu pertama. Iya, jadi satu orang megang gitar, akhirnya kita coba sana coba sini akhirnya terciptalah lagunya jadi kan. Jadi nah terus udah gitu ya udah dinyanyiin di hari Minggu, kalau nggak salah aku masih ingat worship leadernya Ko Oscar waktu itu. Terus udah gitu gimana akhirnya bisa populer kan. Jadi setelah mencoba ya beberapa lagu, terus apa namanya waktu itu kebetulan Joshua Band, Mother Church kita kan Bread of Life Church ya, yang di Taipei itu mereka tuh punya band namanya Joshua Band. Nah mereka tuh waktu itu bikin lomba, akhirnya bentar Ci, jadi kegerakan Lause itu karena lomba atau memang Lause yang udah kegerakan duluan? Enggak, Lause kegerakan duluan. Lomba itu kayak udah few months later gitu. Oke, berarti udah ada 30-an lagu, tiba-tiba ada lomba itu. Iya, benar. Nah, terus itu akhirnya waktu itu iseng dari lagu itu kita pikir iseng aja deh coba gitu kan, siapa tahu kayaknya lucu aja. Kayak waktu itu triggernya apa ya, gara-gara dapet duit atau apa aku juga lupa. Tapi lagunya Indo kan? Lagunya Indo akhirnya kita translate ke Mandarin. Waktu itu yang bantu translate itu Cinovi. Cinovi Suryani yang biasa berada di multimedia itu. Iya, dia bantu translate. Terus dari gitu sebenarnya kita apply beberapa lagu. Dari sebenarnya Ci-Angel juga ada apply sih. Lagu Ci-Angel juga masuk ke dalam album itu gitu. Ya anyway, terus dari gitu kita translate ke Mandarin. Berapa waktu kemudian akhirnya dihubungi, lagunya terpilih nih gitu. Terpilih untuk dimasukin ke album itu. Ya udah akhirnya waktu itu kayak sempat ditanya mau personally nyanyi sendiri atau mau dinyanyiin sama orang lain. Jiper ya, nggak pernah masuk studio. Gue bilang nggak mau deh, dinyanyiin aja sama orang lain. Jadi sebenarnya maksudnya kita udah jual hak cipta itu kepada Joshua Band gitu. Jadi mereka arrange ulang lagi semua musiknya dan juga lirik dalam Mandarinnya juga dibenerin lagi dengan kata-kata Mandarin yang lebih bagus gitu. Tidak disangka-sangka udah lewat berapa lama ketika CD-nya keluar ya, excited dong. Wah, lagunya, itu kapan? Itu tahun berapa, inget gak? 2007, 2008 ya kayaknya. Masa sih Ci? Kan aku ke Taiwan 2013.
Masa ya? Iya, Pokoknya lupa-lupa inget sih tahunnya aku juga udah nggak Iya, inget sih nggak apa-apa. actually. Iya, Iya, oke. tahun berapa? Ya, tapi cuman few itu. months later dari lagu itu ya. Iya, oke. Iya. Oke, terus. Iya, kayaknya nggak mungkin 2007 2008. Iya, Maaf ya, ini pemirsa tahunnya salah kayaknya. Ya anyway, terus Ya, ya, terus? udah bikin lagu lama, akhirnya dilombain, terus itu Nah, proses dari kita ikut lomba sampai CD-nya keluar itu yang cukup lama sih, kayak 2 tahunan deh. Oh. Iya, 2 tahunan kemudian baru CD-nya jadi. Terus kadang-kadang tuh masih bisa suka iseng, bisa dengerin Joshua Band gitu. Aku Iya. juga kaget sih di Spotify tuh nggak salah pendengarnya udah 3 juta apa 4 juta Iya. gitu. Di YouTube juga udah naik banget sampai 3 Iya. jutaan gitu. Ya kayak gitu sih lumayan gak nyangka. Sebenarnya kalau misalnya dipikir sekarang ya aku juga masih nggak habis pikir gitu loh, kok bisa ya. Iya. Dulu tuh kita nulis lagu terus dari itu akhirnya lagu itu memberkati sebuah bangsa karena kan juga itu kan ditranslate dalam Mandarin Iya, kan. iya. Iya, bangsa, iya maksudnya ya Chinese kan banyak orangnya gitu. Maksudnya Iya. gue berasa ya bener What a pekerjaan privilege. tangan, Iya. iya pekerjaan tangan Tuhan banget lah. Kalau misalnya dilihat-lihat kayak apa sih kita gitu loh. Iya, jadi lumayan unbelievable ya. Another breakthrough. Kayak berasa, iya gak sih? Kayak kita gak sengaja tapi kan Iya, itu penerobosan. Iya, iya. Bisa dinyanyiin karena di Taiwan itu Joshua Band salah satu band yang lumayan Iya, band besar rohani juga yang sih. lumayan besar gitu sampai bisa Iya. kepilih. Dan yang maksudnya yang bikin emes sekali lagi ya satu, tiba-tiba aku jadi berasa ketaatan salah satu kunci juga ya Ci ya. Iya Ketaatan sih bener. dengan Ibu Gembala. Padahal pasti kalau misalnya kita mau anggap ikutin kenikmatan kita sendiri, aduh seminggu satu lagu, maksudnya memang kita pencipta lagu, kita bukan musisi, anggapannya Iya, gitu iya. ya. Mejerat banget itu waktu itu. Tidak, ini bagaimana ini? Iya, tapi taat, nurutin, dan lucunya beberapa bulan kemudian bisa ada perlombaan sampai bisa masuk, dan aku berasa wow, maksudnya amazing banget. Maksudnya kayak kadang-kadang gini loh, banyak hal yang kita sekarang tuh nggak bisa ngelihat gitu loh. Tapi iya. ketika Tuhan mengirim orang-orang di sekeliling kita, kayak Tuhan kasih, dan ketika kita mau belajar untuk melembutkan hati kita, kita mau taat melakukan, baru tuh muncul berkat-berkatnya, muncul sesuatu hal yang kayak kadang-kadang kita berasa, wow God, ini another breakthrough gitu. Iya benar. Dan maksudnya kayak nanti ya kita bakal denger Ciawi nyanyiin lagunya tapi setelah talk show ini gitu. Jadi buat yang nggak sabar nanti dengerin ini versi Indonya. Bakal nyanyi versi Mandarin gak Ci? Jangan deh. Versi Indo aja ya. Meskipun sebenarnya aku tadi juga awal-awal Indonya apa Iya, ya? Karena kan, udah keseringan denger Mandarin. Iya, gitu. dengerin Mandarin. Enggak lah, Indo aja. nggak Indo apa-apa. aja ya. Spesial di sini doang. Karena di tempat-tempat lain Mandarin semua kan. Iya benar, semuanya versi Mandarin soalnya. Iya. Indonya nanti di sini spesial. Iya. Oke, nanti bisa dibuat yang singkatnya. Oke, dan ini nih kita masuk ke topik yang dimana pernah nggak Cici mengalami masa-masa, kan Cici anggapnya worship leader. Pasti yang Cici juga bilang setiap hari dari kecil pun sebelum gue jadi WL, hidup gue tuh penuh dengan nyanyian, penuh dengan pujian, ya gitu. Pernah nggak lu mengalami masa-masa di mana lu mager banget, lu males banget, lu nggak, hati lu tawar, rasanya tuh lu nggak bisa muji dan nyembah Tuhan. Karena pasti gue percaya kadang-kadang ketika kita gak usah worship leader ya, maksudnya kita biasa, pasti ada masa-masa di mana aduh Tuhan gue gak bisa muji dan nyembah Engkau. Atau mungkin saat-saat titik terenol lu kah, atau titik terkelam lu, boleh gak ceritain? Oke. Iya, sebenarnya mungkin juga nggak sampai serohani itu juga ya. Iya, Gimana pun masih manusia biasa. Apa ya? Karena mungkin aku tunggu bentar. Iya, ada lah momen dimana kayak lagi males sih denger lagu rohani gitu. Ada juga gitu. Pasti ada juga ya. Ada. Setiap hari kan biasa worship leader, setiap hari dengernya pujian sama nyembah, setiap hari nyanyinya. Di surga kayaknya udah itu ntar. Enggak Iya. juga ternyata. Enggak. Ada momen aku juga bisa males, bisa berhari-hari juga enggak dengerin lagu rohani juga bisa gitu. Apapun, yang penting aku tuh kayak ada musik nyala gitu, udah nemenin gitu. Titik yang tawar hati juga ada ya anyway tadi yang itu aku sebutin, males juga bisa gitu. Kehidupan rohani juga enggak setiap hari juga kayaknya datang ke Tuhan banget. Langsung on fire, langsung kayak muji terus juga enggak gitu. Ada momen-momen dimana aku juga bisa aduh lagi males apa gimana gitu. Tapi pasti diusahain sih karena ya aku berasa itu penting gitu untuk menjaga hati lah. Iya, terus kalau titik yang benar-benar terkelam itu sebenarnya
momen pas yang 2019 kokoku meninggal kan, dan meninggalnya kan sebenarnya juga bisa dibilang tidak wajar gitu. Dan waktu itu aku juga berasa Mendadak ya Ci ya? Iya, mendadak banget gitu kan. Bisa berasa gila ini apa nih gitu. Waktu itu dari momen itu sebenarnya ada sebulanan, meskipun di rumah kita dengerin lagu rohani terus, tapi aku mati rasa gitu loh. Totally mati rasa. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita denger lagu rohani bisa biasa, oh lagunya bagus ya, oh lagunya kayak lagi nguatin banget kayak gitu. nyentuh hati kita. Iya, ya, gimana? pas itu tuh bener-bener sama sekali nggak berasa apa-apa. Bahkan aku juga bisa waktu itu sempat merasa, Tuhan lu di mana sih gitu. Kayak bener-bener berasa tuh hidup tuh sendirian gitu loh. Meskipun serumah masih ada keluarga kayak gitu. Iya, tapi waktu itu aku berasa Tuhan baik sih, benar-benar Mazmur 23 tuh terjadi gitu loh. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, Engkau beserta aku gitu loh. Iya, jadi waktu itu sebenarnya ada satu lagu yang judulnya tuh, kalau kalian pernah denger di lagunya JPCC yang judulnya God is for me. Iya, itu tuh even when the mountains tremble, even ya apalah gitu ya, liriknya pokoknya bener nguatin aku. Dan kayak udah lewat berapa sebulanan itu kan tiba-tiba langsung klik aja gitu. Tiba-tiba lagunya tuh kayak hidup aja di dalam hati aku gitu. Makanya aku berasa sekalipun kita lagi tawar hati atau apa, putar aja terus lagunya gitu. Gue baru mau gitu bilang sih. gitu loh. Maksudnya gue suka sih salah satu habit lu gitu, kebiasaan lu gitu. Maksudnya kadang-kadang ketika kita lagi tawar hati dan capek, kita bener-bener shutdown. Maksudnya semuanya bener, di-close. bisa shutdown tiba-tiba. Tapi iya kan, tapi maksudnya lu kayak tetap putar sampai akhirnya hari ke-30 maksudnya bisa lagi menguatkan lu gitu loh. Iya benar. Dan maksudnya gini, itu kan kalau saat-saat terkelam ya, saat-saat tawar hati banget. Nah, kalau lagi mager, kalau lagi kayak kayak lagi mager untuk muji Tuhan, nyembah Tuhan, ada tips gak? Biasa apa yang lo lakukan untuk back to the heart of worship? Oh, ya itu sih, sembarang pilih aja album mana play. Iya. At least sih aku biasa sih benar-benar cari satu lagu yang aku tuh benar-benar kayak kira-kira gue pengen dengerin tentang bersyukur misalnya gitu. Kayak dapat kegerakan, gue mau dengerin. Iya, play dari album itu, meskipun aku kadang-kadang nggak benar-benar dengerin ya, tapi pokoknya di play aja gitu. Itu sih kalau tipsnya aku pribadi ya. Iya. Oh, berarti tips dari Ciawi nih buat teman-teman yang kadang-kadang kalau mungkin lagi putus cinta atau mungkin lagi hati lagi down, apapun itu, jangan makin dengerin lagu galau. Iya benar, jangan dengerin. Akhirnya jadi tambah galau ya. Kadang-kadang memang lagu galau gila sesuai banget dengan isi hati gue gitu. Tapi ya kita tambah-tambah lah lagu rohani. Mana tahu mana lagu rohani itu yang akhirnya nguatin kita, karena sungguh ada penerobosan di setiap lagu. Iya. Kalau enggak sih sebenarnya maksudnya kalau nggak sih sebenarnya misalnya bukan tentang temanya ya, tapi tentang genrenya. Misalnya aduh lagi lemes nih hari ini, kayaknya gue perlu yang pop nih gitu. Oh perlu yang upbeat dikit gitu. Jadi aku kadang-kadang tuh udah nggak lihat penyanyinya lagi, pokoknya worship jazz, udah langsung kayaknya gitu sih. Karena gimana pun ya dalam punya penyembahan ada kuasa yang mengalir sih. Jadi aku percaya banget sih. Dan kadang-kadang setiap kata-kata itu juga bisa dijadikan sebuah doa, ya nggak sih? Maksudnya ketika kita menyanyi bukan hanya cuman nyanyi doang gitu, tetapi kita nyanyi, kita mengamini setiap kata-kata gitu. Karena gue percaya sebenarnya ketika kita menyanyi, kita kan menyanyi kebesarannya Tuhan gitu loh. Dan maksudnya ketika kita mengklaimkan kebesaran Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita gitu loh. Dan itulah yang akhirnya mengubahkan kehidupan kita. Itulah akhirnya yang membawa begitu banyak penerobosan di dalam kehidupan kita. Karena kita sekali lagi mengagungkan dan mengingat kebesarannya. Nah, ngomongin tentang tawar hati Ci, maksudnya gue jadi ingat gitu loh. Maksudnya cerita Paulus dan Silas, ingat gak sih? Waktu itu kan maksudnya ya lu bilang kan, lu hari ke-30, berarti itu sebulan ada kali Ci ya. Maksudnya bener-bener down banget. Habis salah satu keluarga lu meninggal, lu sampai berasa maksudnya yang selama ini begitu, maksudnya Tuhan gue udah melayani, kok bisa sih kejadian kayak gini. Bahkan lu denger lagu pun bener-bener tawar, saat itu bener-bener sulit untuk muji Tuhan. Maksudnya untuk banget dengerin aja kayak udah bener-bener kayak gak ada passionnya. Kadang-kadang kita kalau dengerin kan bisa kayak ikut senandung dikit lah. Ini tuh gak ada, kayak bener-bener kayak apa ya, kayak telinga lu kayak ketutup aja gitu. Iya, kayak bener-bener orang nyanyi tuh kayak lu udah kayak zombie lah gitu. Tapi beneran berasa Tuhan itu Tuhan yang setia ya. Maksudnya kayak setia dan sabar dengan kita manusia. Aku jadi ingat itu yang Paulus Silas yang tadi aku barusan cerita. Waktu itu kan mereka di firman Tuhan gitu, mereka kan di penjara ya, mereka dibelenggu. Dan mungkin habis itu waktu itu mereka kalau di penjara, kita tahu mungkin kita
nggak semua dari kita pernah merasakan penjara. Tapi kalau kita dengar gitu loh, mesti penjara itu benar-benar sesuatu yang gelap, yang serasa ketika kita udah masuk sana rasanya tuh kita kehilangan harapan. Terus habis itu dia dibelenggu gitu loh. Tapi yang gue amazed adalah, yang gue sungguh belajar dari kehidupan mereka adalah mereka memuji dan menyembah Tuhan gitu loh. Dan malah ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, ininya kan kebuka kan. Oh ya, belenggunya kebuka gitu loh. Terus aku jadi kayak diingatkan gitu loh. Maksudnya teman-teman di rumah gitu loh. Maksudnya sebenarnya di saat kita paling gak bisa memuji dan menyembah Tuhan, sebenarnya mungkin itulah adalah saat dimana kita harus memaksakan diri kita untuk muji dan menyembah Tuhan. Karena belenggu-belenggu yang mungkin mengikat kita, kesedihan-kesedihan yang mengikat kita, atau kehilangan harapan yang mengikat kita, atau mungkin belenggu penyakit apapun yang mengikat kita, percaya ketika kita mau memaksakan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebenarnya ada miracle, ada penerobosan yang Tuhan mau kasih. Dan tapi aku diingetin juga Ci, sebenarnya kita juga kadang-kadang kayak Cici kan maksa, bukan maksudnya aku bilang tadi ayo paksakan diri, tapi ada saatnya bener-bener gak bisa gak sih Ci? Bisa. Ada bener-bener, tapi ya sekali lagi gitu loh, maksudnya diingetin, maksudnya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang maksudnya dia akan terus kirim orang-orang di sekitar lu untuk support lu, kirim orang-orang mungkin dengan message, mungkin dengan prayer, mungkin dengan apapun juga untuk maksudnya ingetin kita lagi, back lagi untuk ke hati yang menyembah gitu. Bener banget. Terus habis itu kayak nah ini nih seru nih, kan sebentar lagi ya, mungkin gak banyak yang tahu ya, gak tahu udah banyak yang tahu, sebentar lagi sedih nih, si Ciawi kan bentar lagi ke Taiwan nih sama si Ko Kevin. Nah udah akan ada waktunya di mana kita tidak akan mendengarkan lagi, enggak lah, selanjutnya pasti kita akan dengar lagi, cuma akan ada beberapa waktu Cici ke Taiwan, jadi kita nggak dengar lagi nih praise and worship dari Cici. Ngambil cuti guys. Iya, cuti lah ngomongnya, bakal balik lagi gue percaya. Amin. Nah kasih dong Ci pesan buat teman-teman di rumah, maksudnya gimana maksudnya biar kita terus punya hati yang benar-benar bisa terus memuji dan menyembah Tuhan, bahkan di keadaan tersulit sekalipun, atau apalah tips-tips buat teman-teman di rumah. Oke. Kalau aku pribadi aku merasa worship is how I fight my battle sih. Wow. Iya, jadi apa ya? Iya kayak tadi, maksudnya mungkin ketika momen dimana kalau kita lagi bisa memaksa diri, nggak mood nyembah, akhirnya lu nyembah, itu benar-benar bisa plot twist gitu loh. Iya, bisa tiba-tiba tuh dari yang awalnya kayak cuma sekedar nyanyi malah jadi mengklaimkan kata-kata dari lagu itu gitu, karena ya itu ketika kita worship itu kan kita benar-benar memfokuskan hati kita kepada Tuhan gitu, mengklaimkan maksudnya kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, melihat gitu. Tuhan dibanding masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Iya, karena ketika kita lagi nyanyi kan kita benar-benar wah kayaknya udah benar-benar matanya udah tutup mata, udah kayak Tuhan gue cuma mau benar-benar fokus ke lu lah gitu. Iya, jadi kalau tips dari aku sih yaitu yang tadi aku sebenarnya udah ngomongin, kalau nggak pilih tema pilih genre. Pokoknya kalau lagi galau jangan makin galau gitu loh. Iya, jadinya at least kalau misalnya benar-benar lagi nggak pengen dengerin lagu, merem bentar, pikirin apa yang bisa kalian syukuri sih hari ini lah, at least hari ini saat ini gitu. Karena pujian syukur kita adalah salah satu penyembahan juga. Iya, itu juga. Terus kalau iya, perbanyak songbank sih. Songbank maksudnya iya lagu itu. Kumpulan lagu-lagu ya, Iya, kumpulan lagu-lagu. Makanya tadi aku bilang kadang-kadang lu gak perlu mikir lu mau dengerin spesifik lagu apa gitu. Yang penting judulnya worship. Sekarang kan di YouTube, di Spotify banyak tuh playlistnya gitu. Ya udah dengerin aja gitu. Ntar iya ada momen-momen dimana tiba-tiba nyangkut nih satu lagu, kayaknya menguatkan banget gitu. Kayak gitu sih, ya perbanyak dengerin lagu rohani lah, apalagi hari-hari gini ya. Banyak momen-momen yang sering bikin kita down gitu. Dan tak terduga. Iya, tidak terduga. Sebenarnya aku merasa Tuhan baik banget, karena kalau aku kadang-kadang bangun pagi itu sebelum aku benar-benar melek tuh kayak tiba-tiba kadang-kadang bisa ada satu lagu lewat gitu. Di pikiran kita ya, terngiang-ngiang tiba-tiba udah, ya. Begitu melek udah langsung apa gitu. Sweet ya cara Tuhan bicara. Benar. Iya, sweet banget cara Tuhan bicara. Jadinya akhirnya lagu itu yang menguatkan aku sepanjang hari itu gitu. Jadi aku berasa
Iya, aku juga berharap maksudnya teman-teman sekalian bisa mengalami hal yang sama gitu loh. Maksudnya Tuhan tuh menjaga hati kita dengan puji-pujian gitu. Iya sih. Aku suka banget sih, simple, sederhana, tetapi satu statement yang aku suka banget, worship is how I fight my battle. Iya. Worship, bener sih. penyembahan adalah bagaimana saya fight, berjuang untuk setiap battle kita. Dan salah satu lagi yang aku suka dengar, worship actually is the language of faith. Oh, iya, Worship iya. adalah Iya, masa benar-benar. penyembahan kita adalah apa ya, bahasa iman kita Iya. gitu loh. Makanya hari ini ketika kita bahas tentang worship till breakthrough happens, karena kita rindu dong setiap dari kita tahun ini kita mengalami penerobosan gitu. Jadi ayo mulai dari perkataan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita semua lewat perkataan gitu. Jadi kita ciptaannya, ayo mari sama-sama kita ucapkan, kita nyanyikan suatu perkataan, suatu janji Tuhan pasti akan terjadi di dalam hidup kita ya Ci ya. Iya. Dan kayak konklusi juga gitu dari hari ini, selain ini worship adalah maksudnya untuk penerobosan itu sekali lagi ketaatan Iya. gitu loh. Maksudnya belajar ketika hati kita lagi down, kita lagi nggak mau nyembah Tuhan, kita lagi bete, kita benar-benar lagi tawar hati, taat deh, taat untuk terus nyembah Dia, taat untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pasti Tuhan yang akan memberikan suatu penerobosan di dalam hidup kita. Iya, karena sebenarnya penerobosan mungkin ya orang-orang tuh suka mikir sesuatu yang kelihatan gitu. Penerobosan itu sebenarnya kalau bagi aku Iya. lebih ke sikap hati kita sih. Oh yes. Iya, karena kita mau melihat sesuatu berubah. Iya. Yang kita sebelum kita mau melihat, kita mesti ubah dulu apa yang nggak kelihatan. Which Yes. is kadang-kadang tuh sikap Iya. hati kita, Dan cara cara pikir pandang kita. kita. Benar-benar. Iya, Jadi well. dengan worship itu sebenarnya Tuhan lagi berusaha untuk mengubahkan sikap hati kita juga gitu loh. Untuk yes. lebih melihat cara Tuhan bekerja tuh seperti ini gitu. Iya. Karena Iya. kadang-kadang kita lebih suka, gua maunya begini Iya. Tuhan. Kenapa nggak terjadi seperti ini? Kenapa harus terjadi seperti itu? Iya, Tapi iya. ketika kita worship, ketika kita muji, sebenarnya hati kita yang terlebih dahulu Benar, diubahin. iya, Dan iya. maksudnya cara pandang kita berubah, sikap hidup kita berubah, dan akhirnya baru disitulah penerobosan terjadi. Iya, setuju. Dan gak sabar lagi, pasti teman-teman yang di rumah juga udah gak sabaran untuk, tadi kan udah pesan-pesan dari Ciawi, jangan lupa worship is how you fight your battle guys. Yeah. And kita gak sabar lagi untuk denger lagu ini versi Indonesianya, lagu judulnya Tempat kediamanku sih. tempat kediamanku ya. Kayaknya sesuai sama judul Mazmur 4-nya deh. kayaknya. Mazmur 4 ya, itu Iya. diciptain sama siapa aja sih Ci? Eh, Ingat gak orang-orangnya ayo? Kayaknya berenam ya. Oh, sebenarnya aku yang ditunjuk, tapi aku ngegaet Oke. banyak rombongan nih Oke ceritanya. gak apa-apa, gue takut lupa nanti nama-nama orangnya ada yang gak disebut, gak Iya. apa-apa. Ya pokoknya kalian anak-anak tahu lah. hoki. Iya, kalian tahu lah siapa kalian. Kalau Iya. mungkin teman-teman yang ada part yang ada namanya di dalam, ya lagu ini untuk kalian ku nyanyikan lagi. Tapi ya mengenai lagu ini ya, Iya. sebelum lu nyanyi ya, gak tau kenapa waktu itu gue di Poki kan gue awal datang, dan lagu itu terus terngiang-ngiang, makanya gue lumayan hafal lagu Indonya. Makanya kenapa ketika gue denger versi Mandarinnya, gila ini lagu nggak asing, ini lagu nggak asing gitu loh. Maksudnya kamu berasa, maksudnya aku berdoa, aku berharap banget lagu ini juga bisa berkati teman-teman kita yang di Indonesia, khususnya menonton YouTube kita hari ini. Amin. Oke, silakan Ci. Ku datang padamu, membawa doaku, dalam kesunyian ku dengar suaramu. Kau yang memilihku dengan kasih-Mu, Kau layakkan aku masuki hadirat-Mu. Dalam keheningan Kau jawab